Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 7, kelipatan dan faktor. Kita akan membahas persoalan 1 dan persoalan 2 di halaman 124 sampai dengan 125. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Kemudian boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan di-follow IG-nya juga @onlineclass101.id. Nanti kalau ada kesulitan menjawab PR, boleh tanya-tanya di IG ya. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Yuk kita bahas nomor 1. Ayo tulislah 3 kelipatan dari bilangan berikut mulai dari yang paling kecil ke paling besar. Temukan juga semua faktornya ya. 3 kelipatan dari paling kecil ke paling besar. Berarti untuk yang 16 ini kita jawab di sebelah kanan. Kelipatan ya. Kelipatan itu berarti angka 16. Kemudian 32, setelah itu 48. Kemudian kalau faktornya ya, faktorisasinya adalah 1, 2, 4, kemudian 8, dan 16. Ya, kita dapat dari mana? Kita bisa gunakan tabel seperti ini ya. Adik-adik mungkin sudah pernah melihat. Nah, jadi ini 16. 16 itu perkalian berapa? Itu adalah faktornya ya. Nah, berarti di sini adalah 1 kali 16, 2 kali berapa yang hasilnya 16, yaitu 8. Kemudian berikutnya, apakah 3 bisa enggak gitu ya. Jadi kita akan membagi mengalikan. Jadi ini tuh artinya 1 kali 16, ini kali ini gitu ya. Nah, kemudian kalau 16 apakah bisa dikali 3 dikali berapa? Nah, 3 nggak bisa, jadi kita skip ke 4 gitu. Jadi caranya adik-adik kayak gitu. Kemudian sekarang, apakah 4 dikali berapa yang hasilnya bisa menjadi 16? Nah, ini adalah 4 kali 4. Nah, biasanya ketika kita sudah menemukan bilangan yang sama dikalikan, itu artinya kalau kita teruskan, ini akan kembali lagi ke atas. Jadi 8 kali 2, tapi kebalikannya ya. Dan 16 kali 1. Nah, jadi faktornya adalah kita ambil bilangan-bilangannya yang berbeda saja, yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16 ya. Kalau kita tadi berhenti di sini, artinya yang kita ambil 1, 2, 4, 8, 16 ya. Kalau misalnya kita buatnya seperti ini. Oke, itu cara mencari faktorisasinya. Kemudian sekarang kita ke yang 13 ya. Nanti adik-adik bisa gunakan cara yang sama. Kalau yang kedua, 13 itu kelipatannya adalah 13, 26, kemudian 39. Lalu kalau faktorisasinya adalah 1, karena ini bilangan prima jadi hanya 1 dan 13 saja ya. Nomor 3, 24. 24, 48, 72. Lalu faktorisasinya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Kemudian ayo tulis 3 kelipatan persekutuan dari pasangan bilangan berikut mulai dari yang paling kecil ke paling besar. Temukan juga KPK-nya. Sekarang nomor 1, 3 dan 7. Nah, 3 dan 7 ini caranya Karina akan kasih tahu. Jadi kita buat dulu kelipatan 3, 6, kemudian 9, kemudian nanti yang 7 juga ya. 9, lalu 12, 15, kemudian 18, kemudian 21, 24, 27, 30 ya. Agak panjang nih ya karena kelipatan yang satunya 7. Agak sulit untuk menemukan yang sama. 30, lalu 33,
36, 42, kemudian 48, 51. Kita coba segini dulu ya. Sekarang kita yang 7, 14, 21 ya, kemudian 28, lalu 35. Kita coba cek dulu sudah dapat berapa. 21 ya. Kemudian kita lanjut dulu untuk yang 7-nya 35, lalu 42, kemudian 49, lalu 56, kemudian nah ini sudah ada lagi 42 ya. Kita lanjut karena baru 2 dimintanya 3. Ini kita lanjutkan juga 51, 54, kemudian 57, 60 ya, 63, 66. Coba kita kembali ke yang 7, 56, kemudian 63, kemudian nah ini udah dapat. Berikutnya adalah 63 ya. Nah, artinya kelipatan persekutuannya adalah 21, 42 dan 63. Lalu KPK-nya berapa? Yang terkecil yaitu 21. Jadi KPK-nya adalah 21. Sekarang 12 dan 18. Nomor 2 ya. 12 dan 18. Nah, ini kelipatan persekutuannya adalah 36, 72, 108. Karena banyak sekali jadi Karina nggak jabarkan ya. Nah, kemudian berikutnya KPK-nya adalah 36 ya, yang terkecil. Untuk nomor 3, 10 dan 20. Nah, yang ini 20, 40, 60 ya. Lalu KPK-nya adalah 20. Yang ketiga, ayo tulis semua faktor persekutuan dari bilangan berikut. Temukan juga FPB-nya. Nomor 3 ini yang pertama 9 dan 15. Ya. Kita bisa gunakan Karina contohkan yang pertama seperti tadi. Nomor berikutnya nanti adik-adik bisa buat sendiri karena agak panjang juga penjelasannya ya. Nah, ini kita bisa gunakan 1 kali 9, 2 kali titik-titik nggak bisa ya. Lalu 3 kali 3. Nah, udah sampai ke 3 jadi ini nggak akan ada lagi. Artinya untuk 9 dia faktornya adalah 1, 3 dan 9. Sekarang yang 15. 15 itu 1 kali 15. Lalu 2 nggak bisa, 3 bisa, 3 kali 5. Nah, lalu kalau kita lanjutkan 5, itu 5 kali 3 ya. Jadi sudah selesai sampai sini. 1, 3, 5, 15. Jadi persekutuannya adalah 1 dan 3 ya. 1 dan 3, lalu FPB-nya berarti berapa? Yang terbesar yaitu 3. Nomor 2, Karina langsung carikan 4 dan 2, 4 dan 11. Ya, faktornya adalah hanya ada 1 ya. Hanya ada 1 saja. Jadi FPB-nya adalah 1 juga. Nomor 3, 12 dan 24. Kalau ini ada cukup banyak, ada 1, 2, 3, 4, 6, 12. Lalu FPB-nya yang terbesar yaitu 12. Nomor 4, sebuah kereta berangkat setiap 12 menit dan sebuah bis berangkat setiap 8 menit. Kereta dan bis tersebut sama-sama berangkat pada pukul 9. Kapan waktu berikutnya kereta dan bis tersebut berangkat bersamaan? Nah, kita menggunakan KPK ya, berarti 12 dan 8. Ya, boleh kita menggunakan kelipatannya dulu, 8, kemudian 16. Ya, ini mungkin agak sedikit panjang. 8, 16, kemudian 24, lalu 32, kemudian 40, 48, lalu 56. Ya, kita coba lanjut ke yang 12. Kalau 12 itu 12, 24,
36, 48, lalu 50 ya, 60. Kita coba lihat apakah sudah ketemu kelipatannya. Nah, ini 24 ya. Nah, berarti KPK-nya kan 24, kelipatan terkecil. Artinya kalau berangkat jam 9, kita tambah 24 menit ya, yaitu 09.24. Ini jam 9 lebih 24 menit dia akan berangkat bersamaan lagi ya. Lalu nomor 5. Mulailah dengan selembar kertas berpetak yang lebarnya 30 cm dan panjangnya 12 cm. Potonglah persegi dengan ukuran yang sama sehingga tidak ada kertas yang tersisa. Berapa cm panjang setiap sisi pada persegi terbesar dan berapa panjang dan berapa banyak persegi setelah dipotong. Untuk bagian ini kita menggunakan FPB ya, yaitu mulailah dengan selembar kertas 30 ya, artinya kita menggunakan faktor 12. 12 itu artinya 1 kali 12, 2 kali 6, kemudian 3 kali 4 ya. Berarti faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Kalau 30 itu 1 kali 30, 2 kali 15, kemudian 3 kali 10, kemudian 4 nggak bisa, 5 bisa ya, 5 kali 6 ya. Nah, sudah ya. Jadi kalau yang ini 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Nah, persekutuannya faktorisasinya adalah 1, 2, 3, 6. Dah ya, jadi ini artinya FPB-nya adalah ini 6. Berarti perseginya ya, mana nih? Sisi pada perseginya adalah 6 cm. Terus berapa banyak yang dapat dipotong? Nah, artinya kita coba lihat kalau 6 cm kita bisa gunakan kayak gini ya. Karina coba kasih gambaran dulu ke adik-adik. Ini yang 30 cm, ini 12. Kalau di sini berarti dia bisa dibagi 2. Ya, kalau di sini berarti 5. 1, 2, 3, 4. Artinya ada berapa? Ada 10 ya. Jadi 10 lembar. Nomor 6, ayo temukan bilangan prima lebih dari 50 dan mendekati 50, yaitu 53 ya. Kemudian persoalan 2. Ayo pikirkan bilangan kelipatan 9. Ya, nih. Kalau dari 10 ya, antara 10 dan 100 berarti kelipatan 9 seperti ini, ada sisa 1. Kalau 100 ya 99 ada sisa 1. Ya, jadi jawabannya ini adalah 1. Apakah 234 adalah kelipatan dari 9? Ya. 234 itu betul ya, merupakan kelipatan 9. Ya. Oh, kita bisa jawab ya aja di sini ya. Berapa sisa ketika kelipatan terbesar dari 9 dikurangkan dari 230 dan 4? Seperti ini ya. Nah, artinya yang pertama sisa 2, lalu sisa 3, dan sisa 4. Jadi 2, 3, dan 4. Berapakah sisa totalnya? Apakah kelipatan dari 9? Berarti kita tambahkan 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9. Artinya kelipatan 9 ya. 9 kelipatan.
Jika jumlah digit dari suatu bilangan adalah kelipatan 9, maka kelipatan tersebut adalah kelipatan 9. Jelaskan alasannya. Nah, nomor 3 ini Karina tulis di sini. Ya, 99 dikali 2. Ya, dan 9 kali 3 adalah kelipatan 9. Jika kita menjumlahkan, sisanya akan mendapatkan 9. Maka 234 adalah kelipatan 9. Kemudian ayo pikirkan bilangan 1 sampai 100, ada berapa bilangan ganjil di sana? Nah, ini bilangan ganjil dan genap. Jadi seperti di pembelajaran sebelumnya, kita mengisi ada 2 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi artinya masing-masing akan mendapatkan 50 ya, 50 buah. Masalahnya adalah jumlah semua bilangan ganjil adalah 2500. Tentukan jumlah semua bilangan genap menggunakan ini. Nah, kemudian di sini Rian menjawab pertanyaan tersebut, saya pikir menambah 50, jadi jawabannya adalah 2550. Nah, sekarang yang nomor 2 ini jawaban di sebelah kanan. Pertama, bilangan genap 1 lebih besar dari bilangan ganjil. Kedua, masing-masing ada 50 bilangan ganjil. Ya. Kemudian yang ketiga, berapakah jumlah ketika kita menambahkan semua bilangan dari 1 ke 100? Ya. Nah, berarti 2500 ditambah 2550 ya, yaitu 5050. Ini nomor 3 ya. Alasannya adalah jadi bilangan genap dapat ditemukan dengan menambahkan 50 ke jumlah bilangan ganjil. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.